Gambaran cara pengisian dokumen LKM atau Lembar Kerja Muatan dalam kegiatan pemetaan SE 2026 beserta dengan contoh kasusnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya informasikan atau berikan gambaran bagi teman-teman, terutama teman-teman PPL untuk kegiatan pemitaan SE 2026 ya, yaitu dengan bagaimana cara untuk mengisi lembar atau dokumen LKM atau lembar kerja muatan untuk kegiatan pemetaan SE 2026. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi, seperti yang teman-teman lihat pada layar, untuk dokumen LKM atau lembar kerja muatan ini dibagi ke dalam 3 blok, di mana blok pertama atau blok 1 yaitu memuat dengan keterangan tempat. Pada blok 1 keterangan tempat memuat rincian identitas wilayah berupa provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, SLS, dan jumlah SLS atau non-SLS atau sub-SLS pada SLS awal. Dan sebagai informasi, untuk keterangan tempat ini di blok 1 sudah pre-printed ya, artinya teman-teman PPL tidak perlu lagi mengisinya. Dan untuk di poin 7-nya, ada pertanyaan apakah terdapat penggunaan LK peta di wilayah ini? Ini diisi oleh petugas sesuai dengan hasil lapangannya. Jika menggunakan LK peta maka dilingkari jawaban iya dengan kode satunya, dan apabila tidak maka yang dilingkari kode 2 yaitu jawaban tidak. Selanjutnya untuk blok 2 yaitu memuat tentang keterangan petugas. Keterangan petugas di sini yaitu terdiri dari petugas pendataan lapangan dan petugas pemeriksa lapangan. Petugas pendataan lapangan silakan diisi data diri dari petugas pendataan lapangan ya, atau teman-teman sebagai PPL, yaitu memuat namanya, kemudian kode petugas, nomor handphone yang bisa dihubungi atau yang aktif, dan juga tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan untuk keterangan petugas lapangan sebagai PML-nya di sini, teman-teman juga bisa isikan sekalian jika teman-teman berkenan. Apabila tidak, biarkan PML sendiri yang mengisikannya. Berikutnya untuk blok 3 yaitu memuat tentang lembar kerja penghitungan muatan. Di blok 3 ini terdiri dari banyak kolom ya, di mana dipilah atau dipisah ke dalam atau dibagi ke dalam 12 kolom, dan untuk kolom 4-nya itu masih dibagi lagi menjadi 4 kolom. Dan untuk cara pengisian atau penjelasan masing-masing kolomnya adalah sebagai berikut. Kolom 1 memuat tentang nomor. Nomor di sini adalah nomor urut, maka mengurutkan ya nomor 1 dan seterusnya. Kemudian di kolom 2 yaitu nomor segmen. Nomor segmen ini diisikan nomor segmen sesuai dengan yang tergambar pada peta WS. Jadi teman-teman apabila pada peta WS teman-teman sudah digambarkan nomor-nomor segmennya, maka disesuaikan dengan yang ada di peta WS tersebut. Kemudian kolom 3 yaitu memuat tentang muatan dominan segmen. Jadi sebagai informasi ini ada rambu-rambunya bagaimana cara untuk mengisi di kolom 3, di mana kode-kode yang teman-teman harus sesuaikan. Ada keterangannya ya, kode 1 diisikan jika merupakan pemukiman biasa, kode 2 diisikan di kolom 3 jika merupakan pemukiman mewah atau elit atau real estate. Kemudian diisikan kode 3 jika merupakan pemukiman kumuh, dan kode 4 diisikan apabila merupakan apartemen atau kondominium atau flat. Kemudian kode 5 diisikan jika merupakan kos-kosan
atau kontrakan. Kode 6 jika merupakan pesantren atau barak atau asrama atau seminari. Kemudian kode 8 jika merupakan pusat perbelanjaan modern atau mall atau pertokoan atau pasar. Kode 9 diisikan jika merupakan kawasan industri atau sentra industri. Kode 10 diisikan jika merupakan hotel atau tempat rekreasi. Kode 11 diisikan wilayah tidak berpenghuni, yaitu yang mencakup di sini misal hutan, kebun, pulau kosong, waduk, rawa, dan lahan kosong. Kemudian kode 12 diisikan apabila merupakan perkantoran dan kode 13 untuk pelabuhan atau bandara atau terminal bus ataupun stasiun. Berikutnya untuk kolom 4 dimulai dari 4A sampai dengan 4D. Teman-teman lihat ini di sini ada rambu-rambu yang harus teman-teman pahami. Jadi kolom 4A sampai dengan kolom 4D diisi jika kolom 3-nya berkode 8 sampai dengan 13 dan selain 11. Yang artinya kolom 4A sampai dengan 4D ini terisi jika di kolom 3-nya merupakan pusat perbelanjaan modern ataupun kawasan industri atau hotel atau tempat rekreasi ataupun perkantoran atau pelabuhan atau bandara atau terminal bus ataupun stasiun ya. Jadi jika kodenya 11 dan di bawah kode 8 tidak perlu diisi, artinya dikosongkan saja untuk kolom 4A sampai dengan 4D-nya. Adapun isian dalam kolom 4A adalah nama wilayah konsentrasi ekonomi. Jadi diisikan nama wilayah konsentrasinya ya, disesuaikan dengan kode yang teman-teman isikan di kolom 3. Misalkan kodenya adalah 8 sampai 13 dan selain kode 11. Kemudian di kolom 4B yaitu isian mengenai jumlah shift pada wilayah konsentrasi ekonomi tersebut. Kemudian jam operasionalnya ada di kolom 4C. Contact person yaitu memuat telepon ataupun email ada di kolom 4D. Berikutnya untuk isian di kolom 5 yaitu mengenai perkiraan jumlah muatan kakak atau keluarga. Dan untuk isian di kolom 5 ini dapat diketahui informasinya dari Ketua SLS ya. Selanjutnya untuk kolom 6 sampai dengan kolom 9 yaitu mengenai perkiraan jumlah muatan bangunan. Dan perkiraan jumlah muatan bangunan ini dibagi ke dalam beberapa spesifikasi ya. Di mana di kolom 6 yaitu mengenai bangunan tempat tinggal atau BTT, di kolom 7 yaitu bangunan tempat tinggal kosong atau BTT kosong, di kolom 8-nya yaitu bangunan khusus usaha atau BKU, bangunan bukan tempat tinggal atau BTT non-usaha, dan untuk di kolom 10-nya yaitu untuk perkiraan jumlah muatan usaha, di kolom 11-nya yaitu total muatan. Total muatan ini adalah hasil penjumlahan dari yang ada atau angka yang tertera di kolom 5 sampai dengan yang ada di kolom 10. Selanjutnya untuk kolom 12 yaitu kode sub SLS. Kode sub SLS ini tugas dari pengawas untuk mengisikan pada kolom 12 ini. Berikutnya ini saya sertakan contoh kasus yang saya lansir dari buku pedoman yang sudah dibagikan ya untuk kita belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tolong dikoreksi saja atau kesalahan dikoreksi saja. Dan berdasarkan dari contoh kasus ini yaitu wilayah SLS RT 68 RW 19 merupakan salah satu SLS di Desa 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. SLS tersebut terdiri dari wilayah perumahan, mall, ruko, dan wisata berupa waterfront. Petugas pendataan lapangan untuk kegiatan pemetaan sebagai PPL dapat membagi SLS tersebut ke dalam 8 segmen berdasarkan batas yang jelas. Dan 8 segmen tersebut yaitu segmen 1 merupakan waterfront OP, kemudian segmen 2 merupakan perumahan elit ya, segmen 3 juga merupakan perumahan elit, kemudian segmen 4 ruko OP, segmen 5 mall OP lantai 1, mall OP lantai 2 ada di segmen 6, segmen 7 mall OP lantai 3, dan di segmen 8 ada ruko OP. Selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran dan juga informasi yang diterima dari Ketua SLS juga penanggung jawab wilayah misalkan kawasan di waterfront-nya ya.
Untuk informasi yang diterima yaitu dicatatkan sebagai berikut. Langsung saja diisikan di kolom-kolom yang sudah disediakan di dokumen LKM. Kolom 1 diisikan nomor 1, kemudian di kolom 2 nomor segmennya yaitu S01. S ini adalah singkatan dari segmen. Kemudian di kolom 3 muatan domain segmen. Muatan domain segmen kita lihat rambu-rambunya yang ada di komen juga ada. Karena merupakan tempat rekreasi maka kita kode 10. Kemudian di kolom 4 4A-nya namanya ditulis. Di sini contohnya adalah kawasan Waterfront OP, mohon maaf. Kemudian di 4B jumlah shift ada 1, kan berdasarkan informasinya contohnya ada 1 shift. Dan selanjutnya jam operasionalnya diisi sesuai dengan informasi yang didapat, kontak personnya juga diisi. Dan untuk perkiraan jumlah muatan kakak, karena merupakan tempat rekreasi tidak ada tempat tinggalnya untuk keluarga yang tinggal di situ, maka diisi 0. Selanjutnya untuk contoh informasi yang diterima, mendapatkan informasi bahwa bangunan khusus usaha berjumlah 40 dan supaya informasi untuk pengisian di kolom 6 sampai dengan kolom 9 yaitu diisikan tali ya. Tali di sini artinya turus, di mana setiap 4 diturus 1 di garis miring 1 sehingga satu tali itu berjumlah 5. Kemudian sesudah ditali dituliskan jumlah angkanya juga. Dan didapatkan informasi kemudian total dari muatan yang ada di kolom 11 yaitu 40. Selanjutnya berdasarkan contoh yang sama untuk segmen kedua dan segmen ketiga ditemukan adanya pemukiman elit atau mewah sehingga diisikan di kolom 2-nya nomor segmennya ya melanjutkan yaitu segmen 2 dan segmen 3. Ini karena sama maka sekalian saja. Kemudian untuk di kolom 3-nya diisi kode 2 karena merupakan kawasan pemukiman mewah atau elit. Kemudian karena di kolom 3 kode 2, maka seperti yang teman-teman lihat, untuk kolom 4A sampai dengan 4D itu diblankkan atau dikosongkan saja, tidak perlu diisi apa-apa karena tidak berkode 8 sampai dengan 13 dan selain 11 ya. Kemudian untuk perkiraan jumlah muatan kakak di kolom 5, didapatkan informasi berjumlah 70 yang ada di segmen 2 dan di segmen 3 ada 30 keluarga atau kakak ya. Dan tetapi saat teman-teman melakukan penelusuran ternyata ditemukan ada 89 bangunan tempat tinggal yang ada di segmen 2. Kemudian yang ada di segmen 3 ada 39 bangunan tempat tinggal. Tetapi untuk di segmen 2 bangunan tempat tinggal kosongnya 0 tidak ada. Dan bangunan tempat tinggal kosong di segmen 3 ada 38. Kemudian bangunan khusus usaha masing-masing segmen 0. Dan bangunan bukan tempat tinggal atau BTT non usaha, misal seperti masjid, musola seperti itu ya, di lapangan ternyata di masing-masing segmen juga ditemukan ada 1. Kemudian untuk perkiraan jumlah muatan usaha di segmen 2 dan segmen 3 tidak ditemukan, maka diisi 0. Kemudian di kolom 11-nya untuk segmen 2 berjumlah 90 yaitu 89 ditambah 1. Dan untuk di segmen 3-nya menghasilkan angka 78 didapat dari 39 ditambah 38 ditambah 1. Oh ya, mohon maaf untuk isian di kolom 11. Cara mengisikannya yaitu merupakan total muatan dengan menjumlah nilai maksimum dari keluarga atau bangunan tempat tinggal, bisa juga dari jumlah bangunan tempat tinggal kosong, bangunan tempat tinggal non usaha, dan muatan usaha. Sebagai informasi untuk perkiraan jumlah KK didapatkan dari informasi dari Ketua SLS ya, dan apabila misalkan di lapangan Ketua SLS tidak dapat memberikan perkiraan jumlah kakak per segmen, artinya hanya global satu SLS kakaknya berapa, tapi per segmennya tidak tahu karena yang membagi segmennya kan petugas. Maka untuk menentukan berapa jumlah per segmennya menggunakan proporsi jumlah kakak per segmen berdasarkan bangunan tempat tinggal. Contoh, didapatkan informasi dari Ketua SLS bahwa jumlah kakak yang ada di SLS tersebut adalah 100 dan ditemukan jumlah bangunan tempat tinggal pada segmen 2 berdasarkan hasil penelusuran teman-teman 89. Kemudian jumlah bangunan tempat tinggal di segmen 3 ada 39.
Maka untuk jumlah kakak yang ada di segmen 2 yaitu jumlah bangunan tempat tinggalnya 89 per total jumlah bangunan tempat tinggal di kedua segmen tersebut dikali 100, maka menghasilkan angka 69,5, maka dibulatkan menjadi 70 kakak. Jadi perkiraan apabila ketua SLS tidak memberikan detailnya, diisi 70 kakak. Kemudian untuk yang ada di segmen 3-nya tinggal dikurangkan saja. 70 digunakan untuk mengurangi 100, maka ditemukan 30 kakak. Berikutnya untuk contoh yang selanjutnya ditemukan adanya kode 12 ya, berarti merupakan kawasan perkantoran di segmen 4. Kemudian segmen 5, 6, 7 merupakan mall, di mana mall itu atau pusat perbelanjaan tersebut dibagi ke dalam 3 lantai dan masing-masing lantai dibuat satu segmen karena memenuhi syarat untuk pembentukan segmen ya. Kemudian di segmen 8 juga kawasan perkantoran, sehingga di kolom 13 berkode 12 dan didapatkan informasi seperti yang teman-teman lihat pada layar. Untuk jumlah shiftnya semuanya 1, di mana beroperasi dari jam 10, ada yang jam 10 sampai jam 16, ada juga yang jam 10 sampai jam 21. Jadi disesuaikan dengan informasi yang ada di lapangan, hasilnya seperti yang teman-teman lihat pada layar. Kemudian untuk kontak person atau pengelola tempat sebagai narasumbernya yaitu bernama Doni dan nomor teleponnya dicantumkan di situ. Kemudian selanjutnya diperoleh informasi mengenai muatan, jumlah muatan yang ditemukan pada mall dan juga area perkantoran yang dilakukan penelusuran oleh teman-teman PPL seperti yang teman-teman lihat pada layar. Dan kemudian isiannya diisikan untuk totalnya yang ada di kolom 11, yaitu seperti yang teman-teman lihat pada layar juga. Untuk segmen 4 ada 80, kemudian 60, 35, 43, dan 27. Berikutnya ini adalah ilustrasi wilayah pada peta WS ya, berdasarkan dari hasil penelusuran di wilayah tersebut dibagi dalam 8 segmen. Dan di peta WS tersebut juga ditulis keterangannya, segmennya, nama-nama segmennya, dan jumlah muatannya dalam kurung, yaitu misalkan ada segmen 1 40 muatan, segmen 2 90 muatan, segmen 3 78 muatan, dan seterusnya. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran pada teman-teman dalam pengisian dokumen LKM nantinya ya. Mohon maaf dan mohon koreksinya apabila ada kekurangan, ada tambahan, kemudian ada kesalahan juga, tulis di kolom komentar ya, untuk kita sharing bersama, belajar bersama agar kita bisa menghasilkan data yang akurat. Salam sukses selalu tentunya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.